Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang juga Ketua Majelis Pustaka dan Informasi yang merupakan koordinator tim IT dari Panitia Pemilihan Muktamar Muhammadiyah. Karena kita melihat pemilihan Muktamar kali ini sangat menarik dengan menggunakan sistem e-voting. Untuk itu kita akan langsung berbincang bersama Pak Dr. Mukhlas berkaitan dengan proses pemilihan. Assalamualaikum Pak Mukhlas. Waalaikumsalam Mas Iksan. Apa kabar Pak Mukhlas? Alhamdulillah agak stres sedikit. Agak stres, Masya Allah. Luar biasa Pak Mukhlas ya. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sukses, luar biasa ya. Perjalanan proses pemilihan kita dapat dilaksanakan dengan baik saat ini, dan Pak Mukhlas, ini menjadi sebuah kemajuan tentunya bagi Persyarikatan dalam prosesi muktamar menggunakan sistem pemilihan e-voting. Atau seperti apa? Mungkin Pak Mukhlas bisa memberikan gambaran dengan hadirnya e-voting ini. Iya, saya berkira betul tadi ya. Ini satu aplikasi pemilihan yang digunakan oleh organisasi yang mungkin baru satu-satunya yang dipakai ya di Indonesia ini, yakni oleh Persyarikatan Muhammadiyah ya. Dan e-voting itu sendiri sesuai dengan namanya e-voting, jadi ini gabungan antara pelayanan IT untuk keperluan pemilihan ya oleh para pemilih dan sekaligus perhitungannya. Jadi ini sebuah sistem yang terintegrasi melayani dari hilir sampai hulu ya, proses pemilihan anggota pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Jadi ini sangat lengkap saya kira, dan sistem ini Mas Iksan itu basisnya sebenarnya online ya, online, jadi bisa dipakai. Jadi aslinya itu sebetulnya kita desain untuk berbasis internet, jaringan internet. Tapi karena ini muktamirin ya, itu pada hadir secara offline di Edutorium UMS ini, maka kita buat sistem ini menjadi berbasis jaringan lokal, tidak ada masalah ya. Nah, secara umum prosedurnya sebenarnya sederhana sekali ya. Ya, kita buat sederhana karena ini adalah sistem yang pertama kali kita pakai di Muhammadiyah, dan kita tahu bahwa implementasi dari sebuah sistem berbasis IT itu tentu memerlukan tidak hanya ya modal dari sumber daya infrastruktur ya, sumber daya infrastruktur dan juga aplikasi saja, tapi juga memerlukan mental digital. Nah, ini yang perlu kita kondisikan kepada bapak-bapak kita yang sebagian besar para pemilih kita adalah generasi X ya. Tapi ini luar biasa ya, kita bisa mengantarkan bahwa Pak anggota Tanwir maupun Persyarikatan Muhammadiyah ini memiliki satu level tertentu yang dibutuhkan ya di dalam literasi digital pada pengoperasian sistem ini ya. Sehingga sistem ini kita buat mudah ya. Nah, gimana prosedurnya, perlu diceritakan sekarang atau nanti? Boleh sekarang ya. Jadi prosedurnya mudah sekali. Ya, ada 3 tahap kan ini bagi para pemilih. Tahap pertama adalah pemilih sebelum melakukan pemilihan ya. Mereka sudah memiliki apa yang kita sebut sebagai kartu pemilih ya, yang sudah diberikan pada saat mereka melakukan tukar mandat. Nah, kartu pemilih ini nanti ketika dipanggil, si pemilih ini dipanggil, kartu pemilih ini kemudian diverifikasi oleh petugas. Setelah diverifikasi ditukar dengan token berbasis QR code. Jadi ada token itu kartu begitu, tapi ada QR code-nya ya, yang nantinya dipakai untuk mengaktifasi aplikasi. Nah, setelah itu nanti pemilih kita minta untuk menuju pada bilik pemilihan. Nah, di depan bilik pemilihan itu sudah kita siapkan meja untuk penitipan barang-barang, terutama adalah yang berkaitan dengan electronic device, mobile device ya. Terus terpisah. Dan perangkat-perangkat perekam digital lainnya itu dilarang dibawa masuk ke dalam bilik. Jadi harus dititipkan di situ ya. Dan pemilih itu hanya boleh membawa media-media dalam bentuk non elektronis ya, kayak buku, untuk dalam bahasa Jawa kepean ya, untuk konsep yang mau dipilih siapa, atau catatan-catatan tangan ya, itu boleh dibawa. Mas Iksan, perlu diingat bahwa pemilih kita itu akan menghadapi jumlah pemilihan, jumlah calon yang dipilih itu sangat banyak. Ya. Jadi di level Tanwir, yang Tanwir itu anggota Tanwir adalah terdiri dari para ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Ortum ya, itu nanti akan memilih
Kalau di Muhammadiyah itu 90 akan memilih 39 dari 92 calon. Kalau di Aisyah akan memilih 39 dari 105 atau 106 calon. Jadi banyak sekali. Oleh sebab itu mereka kita izinkan membawa media kertas. Nah, setelah selesai di tahap sebelum pemilihan, mereka masuk ke dalam tahap pemilihan. Kita persilahkan masuk, memilih ke dalam bilik, kemudian pemilih akan mengaktifkan ya aplikasi itu dengan menaruh ID. Ya, menaruh apa namanya QR code ya. Jadi token pemilihan yang tadi ditukar itu di atas scanner, scanner QR code ya. Dia taruh di atas scanner, kemudian nanti akan mengaktifasi aplikasi sehingga akan sudah otomatis login di sana ya. Kemudian tinggal memilih dengan cara touchscreen. Dipilih, dan sistem ini kita bangun sedemikian rupa sehingga para pemilih itu tidak mungkin melakukan pemilihan kurang dari yang ditentukan atau lebih dari yang ditentukan. Jadi kalau di sidang tanwir itu 39, ya mereka nggak bisa memilih kurang dari 39, nggak bisa. Harus lengkap. Harus lengkap. Kalau memilih kurang dari 39, maka menu simpannya nggak keluar. Ya. Sebaliknya kalau memilih lebih dari 39, sistem meng-lock di situ, ya mengunci di situ tidak bisa. Nah, setelah selesai 39 atau 13 pada saat muktamar, maka akan muncul menu simpan. Kita tekan di situ simpan, maka nanti di luar bilik akan terdengar suara printer jenis dot matrix yang akan mencetak hasil dari pilihan dari pemilih yang kemudian masuk ke kotak suara. Nah, perlu diingat Mas Ihsan bahwa kita berikan fasilitas print out seperti itu untuk memberikan backup data manualnya. Sekiranya nanti ada keberatan-keberatan dari pihak tertentu, kita bisa membuktikannya lewat situ. Tetapi pemilihan ini fully automatic ya, berbasis kepada IT nantinya, tidak ada manual sama sekali ya. Nanti sudah ada backup manual juga ya Pak? Sudah ada, ini untuk jaga-jaga. Nah, setelah itu tahap ketiga pemilih keluar. Ya, kalau sudah keluar, mereka tinggal mengambil barang-barangnya dan boleh membawa token ya untuk kenang-kenangan para peserta bahwa inilah kartu pemilihan saya di era digital ini ya, Muktamar 48. Itu bisa jadi kenang-kenangan lah, saya itu menarik sekali ya. Pak Mukhlas, ini bicara tentang e-voting yang kita gunakan, ini juga di 2015 sistem yang kita gunakan juga e-voting ya? E-counting. Jadi sebelumnya ya, Muktamar sebelumnya ya, Muktamar sebelumnya kita sudah menggunakan lama sekali sebetulnya, sejak zaman Muktamar berapa ya? Di Jogja saja tahun 90 itu sudah memakai ya e-counting. Jadi yang membedakan ya, kalau e-counting itu pemilihannya manual, ya. Jadi dengan cara ditoblos pakai kertas suara. Setelah itu dilakukan perhitungan, dimasukkan ke dalam komputer. Nah, itu di countingnya pakai itu. Jadi ya lama tetap ya. Kalau ini e-voting, artinya tadi saya sampaikan bahwa ada integrasi antara proses pemilihan ya dengan proses perhitungannya jadi satu ya. Itulah sebabnya kita melengkapi sistem ini dengan interface ya, dalam bentuk touchscreen semuanya ya, agar mempermudah ya. Maka kita melihat kemarin saat pemilihan semua sudah selesai, selang beberapa menit hasilnya langsung keluar ya Pak? Iya. Nah, itulah sebetulnya kita sih bisa ya. Begitu selesai saat pemilih terakhir memberikan pilihannya langsung detik itu juga bisa kita keluarkan. Cuma kurang memberikan rasa penasaran ya. Sensasinya kurang. Kita berikan di dalam proses itu sudah diizinkan oleh PP Muhammadiyah. Kita akan membuat program itu, kita refresh sebanyak beberapa kali. Mungkin di Tanwir itu di refresh 7 atau 8 kali ya. Di Muktamar tadi malam di refresh mungkin sampai 10 kali. Jadi setiap refresh itu ada sekelompok data yang diperbarui dari memori internal yang tadi sudah dimasukkan ya, di refresh. Jadi yang semula refresh pertama nomor 1 boleh jadi refresh kedua nomor 2 boleh jadi. Nah, ini memberikan sebuah situasi yang dinamis yang memberikan harap-harap cemas ya. Sensasi pemilihan manual kita ciptakan ya di dalam e-voting ini. Jadi ini sebetulnya sangat unik ya. Di Muhammadiyah itu sangat unik ya.
programnya e-voting yang diproyeksikan bisa dipakai untuk mendukung bahkan pemilu negara loh Mas. Nah, ini bisa jadi proyeksi. Bisa Mas, ya saya merasa ya bahwa kalau negara mau menggunakan model e-voting ini itu akan sangat efisien. Cuma itu tadi persoalannya tidak hanya sekedar infrastruktur IT-nya, tetapi mental digital kita, ya literasi digital dari masyarakat kita ya. Baik. Tapi alhamdulillah ini di Perserikatan Muhammadiyah luar biasa, Bapak yang sebut saja generasi X kayak saya dengan jalan saja sudah tidak terlalu cepat gitu ya. Tapi di dalam menggunakan e-voting ini luar biasa. Rata-rata waktu dari Muhammadiyah itu ketika uji coba 48 detik di dalam bilik itu kan cepat sekali. Dan tadi malam saya kira tidak sampai 20 detik ya. Jadi satu pilihan itu tidak ada 1 detik. Cepat sekali gitu ya. Apalagi yang sudah bawa ke PN. Oke, itu yang terkait accounting tadi yang ada jeda 10, itu yang kemarin kita kan ada jeda kurang lebih 13 menit ya Pak Mukhlas. Itu tadi yang disepakati yang refresh Iya, refresh itu memberikan sensasi lah ya. Betul, kan kita menarik juga. Ya, ada tidak ujuk-ujuk langsung muncul sensasinya kurang. Tidak kurang secara psikologis. Makanya kita dari sisi dari sisi user interface-nya ya kita sesuaikan dengan emosi dari end user-nya ya. Ini dan tadi malam sudah tercipta luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa. Ini nama belum muncul kayak itu iya, betul. Hadir, Masya Allah. Nah, ada tantangan sendiri ya untuk e-voting ini Pak Mukhlas. Iya. Dihadirkan momentum utama. Ya, tantangannya memang tantangan yang terbesar sebenarnya ada di sisi usernya ya, end usernya dari para pemilih ya. Literasi digital dari pemilih itu tantangan terbesar. Kalau tantangan dari sisi infrastruktur kemudian aplikasi saya kira tidak besar lah ya. Apalagi ini menggunakan jaringan lokal. Jadi relatif kita tidak terlalu terbebani oleh keamanan jaringan ya, kemudian hal-hal teknis yang terkait dengan pengoperasian dari aplikasi ini. Ini kan kita menggunakan local area network Mas Iksan. Oke. Sekalipun demikian kami lakukan juga uji yang namanya penetration testing. Jadi uji penetrasi kita simulasikan, sistem kita susupi dengan berbagai macam cara, dan itu berhasil kita berikan proteksinya. Jadi dari itu internal saja kita tetap gunakan itu ya. Itu sebetulnya tidak menggunakan testing pun sudah aman ya, tapi kita tetap kan kita tidak tahu ya betul. Di jaringan internal ini nanti dari sisi internal kita sendiri kan. Ya, karena kita jaga-jaga seperti itu. Kita berbasis IT yang jadi tantangan kan juga hal itu untuk keamanan sistemnya itu yang jadi pertanyaan besar. Ya, kalau dari sisi itu kita tidak ada masalah sih ya. Kita sudah bisa kita protect sistem ini dengan sangat baik. Kemudian juga dari sisi tingkat keramahan itu sudah kita uji cobakan ya, jadi ini cukup user friendly sebetulnya ya, sistem kita sangat mudah. Tapi tantangannya itu tadi dari sisi literasi atau betul. Kesiapan mental dari para pemilihnya ya. Jadi ada yang memang masih kadang lupa ya, tidak setelah selesai tidak melakukan print ya, tidak melakukan kirim atau simpan. Tapi sudah ada pendampingnya tahu kalau pemilih ini keluar harus dipastikan. Sebelum ada printer mengeluarkan print out maka diminta masuk lagi. Masuk lagi Pak, Bapak belum mengirim. Karena sudah ada tim yang memastikan. Sudah ada pendampingnya, relawan ini luar biasa. Jadi seperti itu, ini sistem yang sekarang atau tadi malam berjalan di atas local area network. Ya nanti ini bisa digunakan ya kalau perluas lagi, lebih luas lagi dengan secara online dengan menggunakan internet. Tentu tantangannya lebih besar karena pasti. Jaringan internet kan rawan sekali terhadap hacker gitu ya, penyusup yang itu perlu ada proteksi yang lebih baik ya. Pak Mukhlas, berkaitan dengan ini kan juga menjadi percontohan tentunya Muktamar Muhammadiyah dan kita juga akan setelah ini ada momentum Muktamar Nasyiatul Aisyah Pemuda Muhammadiyah. Ini bisa menjadi tolak ukur ya dalam rangka musyawarah di lingkup Perserikatan Muhammadiyah. Ya, saya kira ini sebuah platform yang bisa dipakai untuk pemilihan di semua level perserikatan ya, level organisasi perserikatan kita ya, dari tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian pimpinan wilayah, dan bahkan sampai pimpinan daerah ya.
kemudian juga ya, ortum dan seterusnya. Saya sudah dihubungi oleh 4 pimpinan ketua PWM ya. Beberapa ketua PWM sudah hubungi saya ya. Untuk saya sanggupi karena ya ini kan kreasi yang memang harus kita dedikasikan ya untuk Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga tinggal nanti di setiap wilayah menyediakan infrastruktur yang diperlukan, kemudian nanti dari sisi aplikasinya kita sesuaikan. Ini bisa dipakai. Kemudian PPNA ini juga sudah pesan. Oh, sudah pesan. Saya sudah menyanggupi ya. Insya Allah Desember mungkin nanti minggu depan kita sudah mulai adakan analisis kebutuhan di sana, kemudian instalasi jaringan lokalnya dan seterusnya. Jadi sudah mau dipakai DNA. Sebelumnya, jadi ini sebetulnya perjalanannya panjang. Ya. Seperti apa? Kalau diragukan validitasnya, ya tidak mungkin karena ini sudah melalui banyak sekali tes. Ya, tes yang kita lakukan tadi selain tes di penetrasi jaringan itu ya, juga kita melakukan tes yang terkait dengan algoritma program itu sendiri ya, namanya white box test. Jadi kita hadirkan ahli IT memeriksa dari script codingnya seperti apa, apakah ada nama mukhlas yang masuk di sana. Itu bisa semuanya ya, sehingga dari sisi itu algoritmanya sudah valid ya. Kemudian yang ketiga kita melakukan juga apa yang kita sebut sebagai uji black box testing ya. Jadi kita menguji kesesuaian antara output dan input ya. Dan hasilnya atau validitasnya harus 100%. Harus 100%. Harus, kalau tidak tidak bisa kita pakai ya. Makanya kalau saya ditanya berapa validitas black box testing kesesuaian antara output 100%. Dan input, 100% saya katakan. Tidak bisa. 99% tidak bisa. Masih ada 1% yang kita ragukan. Ya. Itu. Kemudian yang keempat kita lakukan uji keramahan pengguna. Ya, jadi sebelum ini kan ada 2 uji coba yang dilaksanakan di sini ya oleh PDM di Solo Raya. Solo Raya. Kita amati mereka dari sisi waktu yang diperlukan, kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika mereka menghadapi interface yang merupakan barang baru sama sekali ya, yang semula hanya kertas gitu dicoret-coret begitu, tiba-tiba menghadapi layar komputer ya angkanya itu gimana ini? Ini kemarin kita sesuaikan ya, kita uji, kemudian kita perbaiki, kita sesuai dengan habit dari dari para penggunanya ya. Tadi mengingat pengguna kita hampir 99% mungkin itu generasi X dan bahkan baby boomer kayak saya ya. Bayangkan saya kalau tidak kerja di IT ya mungkin ya sama nasibnya ya. Artinya literasi digitalnya baru tumbuh setelah ada e-voting seperti ini dan seterusnya ya. Masya Allah, kita juga tidak langsung melihat ini ada salah satu inovasi yang dihadirkan Perserikatan ya Pak Mukhlas berkaitan dengan ramah lingkungan, menggunakan teknologi yang tadi tidak menggunakan kertas sebelumnya. Ya tentulah ini kalau dihubungkan dengan dengan hal-hal yang green cocok ya. Ini ya green system lah ya. Sistem yang berbasis pada pada lingkungan yang sehat dan sebagainya. Karena ini hanya menggunakan fully automatic, menggunakan IT ya, menggunakan sinyal-sinyal listrik dan juga daya listrik. Kemudian kita tidak ada kertas, itu hanya untuk verifikasi saja kalau diperlukan ya. Jadi tidak banyak ya. Sehingga ini saya kira ya ramah lingkungan ya. Dan ini bisa ditingkatkan lagi sebetulnya keramahan terhadap lingkungan ini kalau satu daya kita misalnya nantinya sudah berbasis pada solar cell ya. Ada solar cell yang kemudian dia generate daya untuk keperluan sistem ini, itu lebih hijau lagi, lebih green lagi. Ya. Itu gampang itu sebetulnya. Yang sulit adalah kemauan dan keinginan ya, menumbuhkan kemauan dan keinginan. Kalau dana mungkin bisa dicari, tapi kemauan dan keinginan untuk meng-create sistem seperti itu yang memang perlu waktu Mas Iksan. Waktu dan tantangan. Tadi Pak Mukhlas, ini tentu juga menjadi percontohan yang luar biasa. Kita melihat pengakuan baik itu warga Perserikatan dan juga masyarakat secara luas melihat proses pelaksanaan muktamar yang berjalan cepat. Nanti dengan sistem yang kita gunakan juga bisa digunakan oleh masyarakat lebih luas. Silakan. Ya. Sistem ini
Iyalah. Menurut saya baik ya. Bahkan kita sudah bisa menunjukkan bahwa untuk responden ya atau pemilih yang besar ya, 2.700 pemilih itu kan besar gitu ya. Dengan sistem pemilihan yang rumit ya, jadi bukan one man one vote tapi one man 39 13 vote. Nah, ya. Itu saya kira menjadi satu sistem yang menurut saya sangat baik ya, digunakan untuk berbagai keperluan ya. Dan bahkan tadi saya katakan negara pun bisa lah pakai ini ya, seperti ini. Dan ini banyak sekali kan para ahli IT yang bisa meng-create-nya ya, yang bisa membangunnya. Ya persoalannya tinggal itu tadi, apakah kita punya keinginan ya, untuk meningkatkan sistem pemilihan kita itu menjadi sistem yang lebih efisien, sistem yang lebih akurat. Karena ini zero error ini ya. Zero error. Iya, tidak ada katakanlah ini kebetulan tidak ada yang golput ya. Tapi kalau ada yang golput itu bisa ditangani dengan sistem ini ya. Misalnya token sudah diaktifkan kemudian tidak milih, bisa terjadi. Itu bisa ditangani dengan sistem ini ya, sehingga tidak ada kesalahan. Kalau di dalam sistem-sistem manual itu kan ada kesalahan kartu suara yang rusak. Ini tidak mungkin. Nggak mungkin ada kartu suara rusak. Layarnya kemudian rusak, tidak. Jadi ini tidak ada kartu rusak. Jadi bisa zero error. Betul-betul bisa bisa menangani sistem dengan baik. Oleh sebab itulah ya, untuk bisa mengarah ke sana ya, barangkali nanti di dalam setiap organisasi masyarakat, kemudian juga bahkan negara akan menggunakan sistem sejenis ini, tentu memerlukan persiapan-persiapan yang matang, terutama dari literasi digital ya. Betul. Kalau dari infrastruktur tadi saya katakan tidak ada masalah, tantangannya ya begitu-begitu saja ya. Hardware paling nanti jaringannya disconnected, kemudian kita cari troubleshooting, ketemu perbaiki. Tapi menyangkut budaya atau literasi digital ini kan tidak semudah itu. Betul, tantangan tersendiri. Ya, ini tantangan tersendiri ya. Nah, oleh itu bagi masyarakat saya kira peningkatan literasi digital bagi kita semuanya, baik adik-adik kita yang masih muda maupun orang-orang tua yang kayak saya ini ya, harus terus kita lakukan ya. Karena dunia ini memang tidak hanya di pemilihan, saya kira ya, kita menghadapi banyak persoalan atau banyak kebiasaan hidup kita sekarang sudah diorientasikan kepada dunia digital. Jadi itu Mas Ihsan saya kira bagi masyarakat ya. Terima kasih Pak Muklas. Tentu juga literasi digital menjadi tantangan besar juga buat perserikatan untuk warga perserikatan. Iya betul. Saya kira memang perserikatan Muhammadiyah ini kan sudah mulai ya. Betul. Sudah punya modal. Sudah punya modal ini. Ya, sudah berkali-kali kita melaksanakan permusyawaratan dengan Zoom, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk seluruh takmir. Kita juga pernah pakai itu untuk seluruh wilayah Indonesia, itu tidak ada masalah. Artinya itu sudah mulai tumbuh ya. Kemudian sekarang puncaknya adalah di e-voting ini, yang effort dari warga perserikatan sangat tinggi sebetulnya di dalam menyelesaikan memiliki kultur digital, dan ini sudah punya modal. Tinggal sekarang perserikatan kita tercinta ini harus punya kemauan keras ya untuk meningkatkan seluruh level pimpinan, dan warga perserikatan Muhammadiyah ini harus memiliki literasi digital yang mantap, sangat baik dan mantap. Baik, Masya Allah. Literasi digital menjadi tata kita ke depan, Insya Allah. Terima kasih Pak Muklas atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu ya. Luar biasa orang dibalik sistem yang hadir dalam prosesi muktamar kali ini. Dan pemirsa, demikianlah kabar muktamar kita kali ini, bicara tentang sistem yang dihadirkan, yakni sistem voting, bersama Pak Dr. Muklas MT, koordinator tim IT panitia pemilihan pada forum muktamar Muhammadiyah dan Asia ke-48. Dan saya Samarsyah bersama Pak Dr. Muklas dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Terus saksikan kabar muktamar di TV-mu. Nasum minallah fotokarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Pak Muklas. Masya Allah, luar biasa sistemnya. Berarti